Kenalkan nama saya Janet Leo dengan NIM 230211060035 dan saat ini saya akan menjelaskan untuk tugas 4 pada praktikum keamanan cyber. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai class activity creating codes. Kita langsung saja masuk dalam step 1 yaitu search for an online encoding and decoding tool. Kita bahas bagian A di sini in a web browser search for encrypt decrypt AES online. Several different tools will be listed in the search result. Jadi kita langsung saja cari dan pilih saja yang paling atas di sini. Kemudian di sini bagian B export the different links provide and choose a tool. In our example we use this. Tapi saya menggunakan ini dan masuk pada step 2 itu encrypt a message and email it to your lab partner. Nah, di sini kita langsung masuk bagian A. Di sini enter a plain text message of your choice in the text box. The message can be very short or it can be lengthy. Be sure that your lab partner does not see the plain text message. Baru kita masuk bagian B di sini enter a secret key. Secret key di sini itu CyberOps. Jadi kita langsung saja di sini saya akan memasukkan teks ini. Untuk di sini kita langsung saja generate. Kemudian bagian secret key di sini arahannya itu CyberOps. Tapi karena di sini kita memilih 128 bits yaitu karakternya harus 16. Jadi akan sedikit perubahan dalam secret key-nya. Untuk secret key saya itu CyberOps tugas 4 titik. Kita langsung saja encrypt. Kemudian kita copy dan di bagian di sini itu kita copy atau download the result message. Kemudian email the encrypt message to your lab partner. Kemudian kita masuk dalam step 3 yaitu decrypt the ciphertext. Di sini AES is a symmetric encryption algorithm. This means that the two parties exchange encrypted messages must share the secret key in advance. Karena di sini saya membuatnya sendiri untuk bagian ini, jadi saya hanya akan decrypt teks tersebut di device saya sendiri. Jadi dari saya copy di sini, kemudian paste di sini, kemudian bagian ini kita copy pada bagian sini. Kemudian kita masukkan secret key. Kemudian kita decrypt dan di sini pesannya sama seperti di sini. Nah, di sini ada pertanyaan what happens if you use a wrong secret key. Jadi jika kita menggunakan secret key yang salah, contohnya kita ganti CyberOps tugas 3 titik. Di sini akan munculkan output given final block not properly paided. Such issues can be arise if a bad key is used during decryption. Jadi di sini ada terjadi isu yang karena secret key yang kita gunakan itu salah atau typo di sini. Kita langsung saja lanjut ke bagian lab encrypting and decryptive data using OpenSSL. Kita langsung saja masuk pada part 1, encrypting message with OpenSSL. Dan step 2 di sini encrypting a text file. Di sini kita diarahkan untuk masuk ke virtual machine CyberOps dan masuk sebagai user analyst, kemudian password CyberOps. Di sini kita bisa langsung saja buka terminal. Dan di sini bagian C kita run. Kemudian bagian D di sini kita akan menampilkan isi dari files ini, yaitu jadi kita cat baru letter to grandma tag.
.txt. Dan ini outputnya sama seperti yang di tugas. Kita langsung saja masuk ke bagian E. Di sini, from the same terminal window, issues the command below to encrypt the text file. The command will use AES256 to encrypt the text file and save the encrypt version as message.enc. OpenSSL, OpenSSL will ask for a password and for password confirmation. Provide the password as requested and be sure to remember the password. Jadi kita langsung saja run ini. Di sini password yang saya gunakan itu tugas 4. Kita masuk ke bagian F di sini. When the process is finished, use the cat command again to display the contents of the message.enc. Nah, di sini ada pertanyaan, did the contents of the message.enc file display correctly? What does it look like? Explain. Jadi terlihat di sini untuk bagian output dari cat message.enc ini terlihat banyak simbol atau tidak jelas. Nah, hal ini itu dikarenakan karena isi file dari message yang tidak ditampilkan dengan benar karena file terenskripsi berisi data biner hasil enkripsi. Jadi output di sini terlihat seperti karakter dan simbol acak yang tidak dapat dibaca. Kemudian kita masuk bagian G ini. To make the file readable, run the OpenSSL command again, but this time use at the A option. This option tells OpenSSL to encode the encrypted message using a different encoding method of base 64 before storing the result in a file. Jadi sini kita tambah karakter ini. Kita langsung saja run. Kemudian kita enter password yang tadi. Dan untuk melihatnya kita bisa langsung saja. Dan di sini ada pertanyaan, is message.enc display correctly now? Explain. Jadi di sini untuk bagian message.enc sini sudah tertampil dengan benar karena data yang sudah terenkripsi telah diencoding menggunakan base 64. Output sekarang terlihat sebagai teks yang terdiri dari huruf, angka, dan simbol sehingga lebih mudah dibaca dibandingkan data biner sebelumnya. Dan di sini, ada pertanyaan kembali, can you think of a benefit of having message.enc base 64 encoded? Dan di sini keuntungan dari base 64 encoding ini adalah data terenskripsi menjadi lebih mudah dibaca dan lebih aman dikirim melalui sistem berbasis teks seperti email atau file teks tanpa mengalami kerusakan data. Kita masuk dalam part 2 yaitu decrypting messages with OpenSSL bagian. Kita langsung saja masuk bagian A. Di sini use the comment below to decrypt message ENC. Jadi kita akan run kode ini. Kemudian kita langsung saja masuk dalam bagian C, yaitu menampilkan file tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan, was the letter decrypted correctly? Dan jawabannya itu adalah iya, surat berhasil didekripsi dengan benar karena isi pesan asli berhasil dikembalikan setelah proses dekripsi. Pertanyaan yang kedua itu, the command used to decrypt also contain A option. Can you explain? Jadi opsi A di sini digunakan karena file terenkripsi sebelumnya di-encode menggunakan base 64. Dan OpenSSL di sini harus mendekode database 64 terlebih dahulu sebelum melakukan proses dekripsi. Dan sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.
Saya Kifan Walasud dengan NIM 23021106068. Dan dalam video ini saya akan mendemonstrasikan proses pembuatan file terenkripsi menggunakan zip encryption, kemudian mencoba untuk memulihkan password tersebut dari masing-masing file yang sudah di zip menggunakan tools password recovery bernama fcrackzip. Nah, lab ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana panjang dan kompleksitas password mempengaruhi tingkat keamanan suatu file. Nah, jadi langsung saja di sini kita diminta untuk pertama-tama membuat directory yaitu zip files. Nah, jadi kita dapat langsung saja cd ke directory yang sudah terbuat. Lalu dalam sini kita diminta untuk membuat masing-masing sampel. Ya, sampel.txt, sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Nah, kalau kita misalnya ls, kita dapat ls. Nah, kita dapat filter lebih jelas. Nah, ini merupakan file-file yang sudah terbuat. Kita bisa melihat sampel 123 sudah ada, dan juga sebenarnya file zip 123456 juga sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi saya akan menjelaskan cara kerja. Jadi saya akan menjelaskan cara kerja encryption, ya, encryption password untuk masing-masing sampel file, yang file 123 tadi. Nah, untuk encrypted zip, seperti kita bisa melihat, sudah kita buat tadi untuk file 1, file 2, file 3, file 4, file 5. Nah, dan untuk masing-masing file sudah terimplementasi password. Dari file 1, diminta password 1 karakter, dan juga file 2, 2 karakter, file 3, 3 karakter, file 4, 4 karakter password, dan file 5, 5 karakter. 5 karakter, ya, 5 huruf, 3 huruf, 2 huruf, 2 nomor, dan 1 simbol. Nah, untuk melihat semua zip file yang sudah terbuat, kita dapat filter lagi. Ya, semua zip file dari file 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam unzipping untuk masing-masing file. Jadi untuk kalau kita unzip suatu file yang sudah terenkripsi, maka dia akan meminta password yang telah kami buat tadi. Misalnya kita mau unzip file 1, nah dia meminta password. Ketika kita mengisi password yang incorrect, nah maka dia akan meminta untuk re-enter password lagi. Nah, ini ketika kita mengisi password yang benar, akan menampilkan suatu menu untuk replay sample file sample1.txt. Nah, ini semua option yang dapat kami pilih. Untuk sekarang saya tidak akan mengubah apa-apa. Ya, sampel 2, sampel 3 juga. Kita juga dapat menggunakan capital N untuk menutup semua itu ya. Lalu kita akan recover. Nah, di sini kita akan menggunakan fcrackzip. Seperti tadi bisa saya jelaskan, dia merupakan suatu tool untuk decrypt suatu password. Ya, ini semua command usage dari fcrackzip, dan juga version yang terinstall dalam virtual machine saya. Lalu untuk itu kita bisa langsung saja ke recovering masing-masing password. Jadi sini kita akan recover password dari masing-masing zip file. Jadi kita langsung dapat copy saja. Ya, ini command fcrackzip min vul 1-4, ini karakter dari filenya, karakter dari password yang ingin di decrypt. Lalu kita langsung saja decrypt password untuk file 1.zip, dan seperti kita bisa lihat, password dapat diambil secara cepat ya, yaitu password untuk yang file pertama dia K. How long does it take to discover password? Penemuan password dapat memakan waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 1 detik seperti tadi, dia secara instan. Nah, sama juga untuk file 2. Dia secara instan karena hanya menggunakan 2 karakter saja. Penemuan password dapat memakan waktu yang sangat singkat seperti di file 1. Nah, ketika kita ke file 3, oke, dia juga secara instan ya untuk file 3. Penemuan password, how long does it take? Penemuan password dapat makan waktu kurang dari 1 detik. Sekarang kita ke file 4. Nah, file 4 dia cukup lama ya. Nggak lama banget, cuman
dia memakan waktu beberapa detik. Penemuan password dapat memakan waktu yang sangat singkat, yaitu 1 sampai 2 detik. Jadi walaupun dia tetap memakan waktu 1 sampai 2 detik, dia masih mencari passwordnya. Tidak seperti file 1 dan file 123 yang mendapat passwordnya secara instan. Nah, ketika kita ke file 5, selain kita mengganti nama filenya, kita juga harus mengganti jumlah karakter password yang harus dia cari. Nah, sekarang kita menunggu. How long does it take to discover the password? Berdasarkan laporan saya yang saya buat, penemuan password dapat memakan waktu yang sedikit lebih lama dikarenakan ukurannya. Nah, semakin panjang dan kompleks sebuah kata sandi, semakin banyak ruang kemungkinan yang harus diperiksa oleh komputer. Ya, dan ini dia masih mencari ya passwordnya. Kita menunggu saja. Dia masih filtering. Namun selama dia mencari passwordnya, saya akan menjawab pertanyaan lain. Nah, untuk recovery dari karakter yang 6 karakter, it appears that the longer the passwords take more. It appears that longer passwords take more time to discover and therefore they are more secure. However, a 6-character password would not deter a cybercriminal. How long do you think it would take for fcrackzip to discover a 6-character password? Nah, untuk kata sandi 6 karakter, waktu yang dibutuhkan fcrackzip bisa berkisar antara beberapa menit hingga beberapa jam. Nah, meskipun terlihat lebih aman dibanding 1 atau 5 karakter, 6 karakter tetap dianggap sangat lemah bagi penjahat cyber. Hal ini dikarenakan penjahat cyber menggunakan perangkat lunak yang jauh lebih kuat dan teknik dictionary attack yang dapat memecahkan kata sandi pendek dalam hitungan detik. Jadi walaupun dia nggak selalu pakai brute force, tetap ada metode-metode lain yang dapat digunakan untuk membobol password yang length-nya cukup pendek. Nah, seperti kita bisa melihat, untuk file 5.zip sudah dapat passwordnya C3PO. Nah, di sini kita diminta untuk pembuatan password 6 karakter untuk file 6.zip. Namun seperti kita bisa melihat, sudah saya buat ya file 6.zip. Dan ini sudah saya gunakan password yang 6 karakter juga sesuai dengan yang diminta modul. Oke, kita langsung saja F6 mencari 6 karakter. Dan kita dapat menunggu ini selesai. How long does it take for fcrackzip to discover the password? Nah, berdasarkan percobaan saya sebelumnya, waktunya bervariasi tergantung kompleksitas karakter yang digunakan. Namun secara umum akan memakan waktu dari beberapa menit hingga sekitar 1 jam. Itu berdasarkan percobaan saya. Jika kata sandi hanya terdiri dari angka, prosesnya akan selesai dalam hitungan detik. Namun, jika kata sandi menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan simbol seperti contohnya ABC, ABC, hashtag 12, waktunya akan meningkat secara eksponensial karena jumlah kombinasi yang harus dicoba melonjak dari jutaan menjadi miliaran. Now, the simple truth is that longer passwords are more secure because they take longer to discover. How long would you recommend a password needs to be for it to be secure? Nah, saya merekomendasikan panjang kata sandi minimal dari 12 hingga 15 karakter. Untuk alasannya, dia memiliki kompleksitas dan panjang yang cukup relevan. Meskipun karakter khusus seperti simbol itu penting, panjang kata sandi jauh lebih efektif dalam memperlambat serangan brute force. Nah, kata sandi yang panjang seperti passphrase atau kalimat menciptakan jumlah kombinasi yang sangat banyak. Ya, kombinasi yang sangat banyak. Yang sangat banyak sehingga tidak mungkin dipecahkan dalam waktu yang masuk akal oleh teknologi saat ini. Perlindungan terhadap perangkat keras modern. Penjahat cyber saat ini menggunakan GPU atau graphics card atau VGA yang sangat kuat, yang dapat mencoba miliaran kombinasi per detik. Kata sandi di bawah 10 karakter dapat dipecahkan dalam waktu sangat singkat, sedangkan kata sandi 12-15 karakter membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk ditembus secara acak. Nah, metode passphrase sangat disarankan menggunakan metode passphrase, yaitu gabungan beberapa kata acak seperti contoh kucing lompat pagar,
2026 karena lebih mudah diingat oleh manusia tapi sangat sulit ditembus oleh mesin peretas. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam examining telnet and SSH in Wireshark. Nah, dalam lab ini kita akan belajar mengenai jaringan komputer. Nah, dalam jaringan komputer, protokol remote connection digunakan untuk mengakses perangkat dari jarak jauh. Dua protokol yang umum digunakan adalah telnet dan SSH. Nah, telnet adalah protokol remote access yang memungkinkan user mengakses perangkat lain melalui jaringan. Nah, namun telnet tidak menggunakan encryption sehingga username, password, dan komen yang disampaikan dapat dibaca langsung menggunakan packet sniffer seperti Wireshark yang akan kami gunakan nanti. Nah, untuk SSH atau Secure Shell adalah protokol remote access yang lebih aman. SSH menggunakan encryption atau enkripsi sehingga data yang dikirim itu tidak semena-mena begitu dapat dibaca oleh packet sniffer atau dari pihak lain. Ya, tidak dapat dibaca dengan mudah ya. Karena alasan keamanan tersebut, SSH menjadi standar untuk remote administration modern. Nah, langsung saja ke dalam praktikum kami. Pertama kita akan capture datanya. Nah, sini kita akan menggunakan Wireshark. Kita nyalakan dulu Wireshark-nya. Ya, export display 0. Lalu kita masuk ke dalam Wireshark. Nah, seperti kita bisa melihat, Wireshark Network Manager sudah terbuka. Dan baik ya. Lalu pertama kita akan harus switch ke capture-nya. Kita akan capture loopback ya untuk melihat telnet-nya ya. Sini kita diminta untuk periksa telnet terlebih dahulu. Lalu jadi langsung saja dalam terminal lain kita akan langsung saja ke telnet localhost. Oke, kita diminta login. Nah, semua proses pertukaran data terjadi di sini ya. Jadi untuk mempermudah kita akan filter untuk pertukaran data telnetnya saja. Nah, lalu kita akan berhentikan Wireshark. Lalu apply filter sudah seperti tadi. Right click one of the telnet lines. Nah, kita akan memilih yang ini. Kita follow. Nah, kita akan mengikuti TCP streamnya. Nah, seperti kita bisa melihat seperti penjelasan tadi, telnet dia dapat menampilkan semua pertukaran data yang terjadi ya. Dari username dan apa yang dari loginnya dari username dan password. Ya, ini username-nya, lalu ini password. Nah, kita dapat melihat lewat TCP stream tadi yang telah kami tampilkan. Nah, setelah kita selesai review ini semua, kita dapat melihat semua kredensial dan pertukaran data yang terjadi, dan juga jumlah paket yang dikirim, diterima client, beberapa server. Lalu kita akan langsung exit saja dan langsung ke SSH. Jadi kita exit dulu. Kita terminate ininya. Connection to localhost. Setelah kita terminate. Oke. Kita dapat langsung saja periksa SSH. Start another Wireshark capture. Kita mulaikan Wireshark baru, continue without saving. Kita clear saja yang ini. Lalu kita masuk ke tracking SSH. Sublabs. Nah, kita bisa melihat pertukaran datanya sudah tercatat. Lalu, nah, kita dapat melihat jenis protokol yang digunakan ya. Untuk ini filteringnya kita akan melihat yang SSH saja, yang menggunakan protokol SSH. Kita bisa melihat ada SSH dan SSH V2. Nah, di modul kita diminta untuk memilih salah satu dari SSH V2. Lalu kita akan melihat TCP streamnya. Nah, oke.
Jadi kita dapat melihat kalau ini perbandingan dengan telnet tadi, seperti penjelasan tadi, datanya, pertukaran datanya, apa yang dikirim dan diterima itu dia terenkripsi ya, jadi dia lebih aman sebenarnya. Tidak dapat dengan mudah di decrypt oleh packet sniffer atau dari pihak lain yang ingin menculik data. Nah, serta kita bisa eh, melihat perbandingan di antara Telnet dan SSH. Secara garis besar, SSH dia lebih aman karena datanya terenkripsi, tidak seperti Telnet. Nah, why is SSH preferred over Telnet for remote connections? SSH lebih dipilih dibanding Telnet untuk koneksi remote karena SSH menyediakan komunikasi yang aman melalui enkripsi data dan semua informasi yang dikirim seperti username, password, dan komen yang terenkripsi uh, dapat dienkripsi dengan baik sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain yang melakukan sniffing jaringan. Oke, baik, jadi setelah kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, jadi di modul kali ini saya akan membahas mengenai dua lab, yaitu yang dimana pertama kita akan membahas mengenai kriptografi hashing dan juga sertifikat digital. Jadi kita akan melihat bagaimana hash digunakan untuk memverifikasi keutuhan data, serta bagaimana cara mendeteksi serangan penyadapan man in the middle menggunakan fingerprint certificate. Jadi mari kita mulai dari lab pertama, yaitu hashing thing out. Jadi ya kita akan membuat dan memverifikasi hash. Jadi di sini kita langsung masuk ke terminal saja. CyberOps, lalu di sini kita akan mengetikkan cd untuk alamatnya yaitu home, masuk lagi di analyst, terus kita sudah masuk, terus oke, jadi di sini kita masuk ke directory tempat file praktikum kita berada dan membuka file letter to grandma.txt. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah teks biasa. Fungsi hash secara sederhana adalah apa ya, algoritma matematika yang bisa mengubah data ini menjadi deretan karakter acak, yang mana dia punya ukuran tetap, jadi yang tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya lagi nanti. Jadi ini, hi grandma, I'm writing this letter, blah blah. Pokoknya ya pesan untuk grandma di sini. Oke, jadi kita langsung lanjut saja. Di sini kita akan ketik nah, hmm, oh sorry sorry, saya lupa untuk bagian depannya. Oh, ada tadi Pak. Ada. Oke. Oke, jadi di sini kita membuat hash dari file ini menggunakan utilitas OpenSSL dengan algoritma MD5 di sini. Jadi outputnya yang menampilkan algoritma yang dipakai. Jadi di sini ada nama file, lalu diikuti dengan nilai hash di sebelah kanan tanda sama dengan ini. Jadi setelah tanda sama dengan ini, dia merupakan nilai hashnya. Nilai hash inilah yang menjadi sidik jari digital dari file ini, file letter to grandma. Jadi selanjutnya, jadi di sini kita akan mengubah kata grandma menjadi grandpa. Jadi cuma ini saja. Setelah itu kita tekan Ctrl X dan G. Nah, jadi sekarang kita sudah memodifikasi filenya di tengah jalan. Kita edit filenya menggunakan nano.
dan kita ubah satu huruf saja, yaitu dari grandma menjadi grandpa, dan kita sudah menyimpan file tersebut. Selanjutnya kita akan mengetik ulang untuk OpenSSL-nya tadi, dan kita akan lihat hasilnya. Oke, jadi kita akan menghitung ulang hash MD5-nya. Perhatikan outputnya. Jadi karena hanya berubah satu huruf P, nilai hashnya berubah total ya teman-teman di sini. Di sini anggap aja 4 angka pertamanya 8A822. Di sini sekarang jadi berubah jadi DCA 1C. Jadi ya dia berubah total secara drastis. Jadi ini salah satu fitur keamanan utama dari hashing. Jadi perubahan sekecil apapun dia akan tetap merusak nilai hash sehingga kita bisa tahu bahwa file tersebut sudah dimanipulasi. Oke, lalu kita selanjutnya akan coba untuk uh, sum. Dan ya, saya ketik dulu setelah itu baru saya jelaskan. Oke, jadi karena MD5 saat ini dianggap rentan, jadi sistem Linux modern menyediakan alat bawaan yang lebih kuat. Kita bisa menggunakan di sini yang pertama tadi MD5 SUM atau algoritma yang lebih canggih dari SHA-1 dengan mengetikkan SHA-1 SUM di bawahnya. Outputnya sama, yaitu dia menampilkan nilai hash yang disusul dengan nama file. Jadi dia cocok untuk kita gunakan untuk mengecek dari integritas datanya. Ini kurang lebih. Selanjutnya kita coba ketik ini. Ya, OMG. Kenapa jadi OMG? Astaga. Nice. Kemudian di depannya ini kita pakai bisa ya, sama ini. Jadi penerapan nyatanya seperti ini saat mengunduh file besar dari internet. Jadi pengembang biasanya melampirkan file signature atau ini ya, nama file belakangnya ada .sig-nya ini. Jadi saat kita baca file sig-nya ada nilai hash SHA 256. Kemudian setelah kita hitung sendiri file unggulannya menggunakan SHA-256 SUM, kita tinggal cocokkan saja. Kalau angkanya sama persis dari depan sampai belakang, berarti file yang kita unduh ini utuh dan aman dari korupsi data atau virus sisipan. Ini kurang lebih dari atas sama bawah sama semua, jadi ya filenya aman-aman saja. Jadi untuk lab 1, lab yang ke 5 ini cukup sampai di sini saja. Kita akan lanjut ke lab berikutnya. Oke, baik, jadi selanjutnya kita akan masuk ke lab berikutnya yaitu Certificate Auto Restores. Jadi di sini kita akan coba untuk mendeteksi bagian man in the middle. Oke. Jadi pertama-tama kita akan membuka dari browser Firefox dulu. Oke, kita sudah masuk di Firefox. Kita coba masuk ke menu preference, terus kita masuk ke menu privacy and security, terus kita scroll ke paling bawah, kita lihat view sertifikat di sini. Oke, jadi pertama ini kita akan
kita sudah mengakses untuk web HTTPS, kita percaya bahwa web itu pasti aman karena perambahan kita bergantung pada pihak ketiga, yaitu disebut CA atau Certificate Authority. Jadi CA ini sama seperti notaris digital yang mana dia memverifikasi identitas sebuah situs web. Oke, jadi di sini kita sudah masuk di menu View Certificate. Jadi kita bisa melihat daftar seluruh CA yang secara bawaan atau default sudah dipercaya oleh Firefox. Jadi sebuah situs web uh, jadi sini ada banyak sekali untuk CA yang terdaftar di Firefox. Jadi Firefox otomatis menganggap untuk situs-situs tersebut sah dan juga aman. Oke. Selanjutnya kita akan menutup saja untuk web ini tab ini karena tidak diperlukan lagi. Oke, di sini kita akan masuk ke ini terminal kembali dan kita akan masuk ngecek untuk CA-nya. Kita akan untuk mengetik. Ini saya sudah menyiapkannya sebelumnya. Jadi kita lebaran. Jadi bagaimana sih caranya kita untuk mendeteksi penyadapan itu? Jadi kita bisa untuk mengecek fingerprint dari atau sidik jari unik dari sertifikat situs tersebut. Jadi di terminal ini kita gunakan gabungan perintah OpenSSL untuk memaksa koneksi dari cisco.com di port 443. 443 itu HTTPS, lalu kita mengekstrak sertifikat yang diberikan oleh server dan menyimpannya ke dalam file teks bernama, di sini saya berikan nama cisco.pem. Oke, setelah itu kita akan coba melihat isi di dalam file cisco.pem ini. Di sini sangat banyak kata-kata acak atau angka-angka acak. Oke, jadi di sini jika kita baca isinya menggunakan perintah cat ini, kita bisa melihat bentuk mentah dari sertifikat digital tersebut. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bentuknya ini berupa angka-angka acak atau di sini blok data yang telah di encode dengan format base64. Selanjutnya kita coba masukkan perintah ini OpenSSL 509. Oke, jadi karena data mentah tadi sulit dibaca, kita akan ekstra nilai fingerprintnya kita menggunakan utilitas OpenSSL dan meminta algoritma kriptografi SH1 untuk menghitung nilai hash dari file cisco.m tadi. Jadi hasilnya kita mendapatkan deretan nilai heksadesimal di sini, yang mana ini merupakan nilai yang unik yang berfungsi sebagai identitas mutlak dari sertifikat tersebut. Jadi kita coba bandingkan dulu CA-nya Cisco yang saya buka dengan yang ada di modul. Oke. Oke, jadi ini adalah tahap pembuktiannya. Kita bandingkan angka fingerprint di terminal kita dengan fingerprint resmi Cisco yang ada di tabel 1 ini pada modul. Jika nilainya berbeda, itu artinya proxy atau penyusup yang memberikan kita sertifikat palsu. Tapi jika kita lihat di sini, angkanya cocok 100% dari depan hingga belakang. Jadi angka cocokan ini membuktikan bahwa tidak ada proxy yang mencegat dan kita benar-benar terhubung secara langsung dan aman ke server Cisco yang sah. Di sini bisa dilihat sendiri untuk sini. Ini April 2018 nih. Oke, pokoknya itulah cara teknis yang sangat efektif untuk kita deteksi apakah jalur komunikasi kita ini murni atau sedang dimata-matai. Oke, jadi itu saja untuk demonstrasi modul 4 ini pada malam kali ini. Sekian dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam.